kita bukan untuk lancung kepada para ulama. Maka kita di Yaman, alhamdulillah belajar dengan imam muhaddis, langsung dengan Syekh Mukbil. Maka mereka para pentahqiq hadis. Namun antara manusia tidak ada yang mengetahui kadar dirinya. Lam ya'lamu qadra nafsihi. Di antara mereka ada yang lancung dan ini banyak maaf. Mereka tidak menghargai Syekh Al-Albani. Namanya juga syaitan, tahris kepada para tulabul ilm. Kami dapati setelah meninggalnya Syekh Al-Albani rahimahullah dan meninggal Syekh kami Mukbil, mulailah ditulis kitab-kitab tentang pensahihan Al-Albani dan pensahihan Syekh Mukbil, dan mulailah gulu. Di saat mereka mengajari kitab dari sifatus shalah, jika dilewati hadis-hadis seperti syad, hadis-hadis tahrik, hadis ajin yang dhaif, maka banyak mentaklik dengan Al-Albani lemah dalam bertasahul dalam pensahihan hadis yang syad, menyelisihi Zaidah Ibnu Qudamah dengan 13 pun dengan mudahnya dia sahihkan. Dan hadis ajin yang bangun dengan mengepalkan tangan itu pun dhaif, dimasukkan di sifat sahih, di sifat salatnya, bla bla bla, dengan pengecilan qadar dari ulama. Dan itu kami saksikan. Maka kita mencintai ulama ahli sunnah, dan mereka ulama ahli sunnah. Meskipun kita berbeda pendapat dari segi tahqiq, tahrij hadis, namun apa fungsinya kalian sampai menjatuhkannya? Maka kita katakan dulu kepada mereka, ya natihul jabalil ali liyuhina, isfik ala ra'sik la tusfik ala jabal. Ya natihul jabalil ali liyuhina, wahai para peruntuh gunung-gunung yang menjulang tinggi dengan tanduk-tanduk kalian. Maka daripada kalian meruntuhkan gunung yang tinggi dengan tanduk-tanduk kalian yang rapuh, tidak akan jatuh gunung dengan tumburan kepala kambing. Iya, bisa jatuh gunung dengan tumburan kepala kambing. Maka mereka bagaikan kambing-kambing muda yang mempunyai tanduk yang tajam, dipikirnya kuat seperti domba-domba Garut. Maka mereka natihul jabalil ali, mereka ingin merobohkan gunung. Namun gunung tetap tegar dan gunung tetap tidak bergeming, dan malah justru mereka yang kesakitan kepala mereka dan tanduk mereka yang pecah. Maka di sini dari para tulabul ilm sebagian gulu di dalam mencela Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka di sini perkara yang sangat tidak pantas. Jadi dari tadi tidak ada suara. Allahul musta'an. Maka di sini kembali kepada masalah, apakah hadis ayanan adalah hadis yang sahih atau yang dhaif? Maka kita jawab sekarang. Hadis ziyadah minas thiqah al-maqbulah. Dan ini adalah suatu kaidah di ilmi mustalahil hadis, ziyadah thiqah al-maqbulah. Maknanya bagaimana? Periwayatan seorang rawi yang dia itu thiqah atau di atas derajat thiqah, kemudian dia membawa khobar yang tambahan atau berbeda dengan para rawi yang lainnya dari gurunya, namun karena derajatnya dia thiqah ataupun arfa minas thiqah, diterima. Dan ini pun tentunya dengan pemeriksaan kedudukan dan adamul mukhalafah dan sebagainya. Maka ziyadah ini dinamakan wallahu a'lam thiqah al-maqbulah, ziyadatu thiqah al-maqbulah, ziyadah yang bisa diterima. Maka hadis ini seperti kami sebutkan di dalam sanadnya tadi, dari Abu Syihab
Abdurrabbuh ibnu Nafi' meriwayatkan dari Ismail ibni Abi Khalid, dari Qais ibnu Abi Hazim, dari Jarir ibni Abdullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sahih Al-Bukhari dengan tambahan innakum satarawna rabbakum ayyanan. Maka kita bahas sekarang jalan ini. Abu Syihab tadi thiqah, dan Ismail ibnu Abi Khalid imam, dan Qais ibnu Abi Hazim telah terdahulu di atas derajat thiqah dari Jarir, sama lafadznya dengan hadis terdahulu nomor 3, namun di sini ada tambahan ayyanan, melihat dengan kedua mata. Maka dari sini apakah sahih tambahan ini atau tidak? Maka kita lihat di hadis-hadis yang muttafaqun alaih, maka kita kumpulkan hadis-hadis dari berbagai jalan, jam'u turuq, agar mengetahui bagaimana keadaan rawi-rawi. Maka kita dapati bahwa Marwan ibnu Muawiyah diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Sahihain, ditambah Yahya, dan ditambah Jarir, dan ditambah Hushaim, maka semuanya meriwayatkan empat ini, Marwan ibnu Muawiyah, Yahya, dan Jarir, dan Hushaim, meriwayatkan semuanya dari Ismail ibnu Abi Khalid, dari Qais ibnu Abi Hazim, dari Jarir ibnu Abdullah, semuanya dengan lafaz seperti di bab yang pertama, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar la tudamuna fi ru'yatihi, tanpa menyebutkan ayyanan. Dan di Sahih Al-Bukhari yang kita baca sekarang dari jalan Bayan ibnu Bishr, dari Qais ibnu Abi Hazim, dari Jarir, marfu'an juga tanpa disebut ayyanan. Maka di sini kita tahu siapa yang datang dengan lafaz ayyanan. Di dalam matan ini, di hadis yang pertama di bab yang kedua, dari jalan Abu Syihab Abdurrabbuh ibnu Nafi'. Dan tadi telah kita bahas Abu Syihab Abdurrabbuh ibnu Nafi', dia rawi yang thiqah. Dan di sini dia berkesendirian meriwayatkan dari Ismail ibnu Abi Khalid, dari Qais ibnu Abi Hazim, dari Jarir, dengan tambahan kalian akan melihat Rabb kalian ayanan. Maka di sini kita katakan bahwa Abu Syihab dithiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi, dan juga Muhammad ibnu Sa'ad, dan juga Ya'qub ibnu Sufyan. Maka rawi yang thiqah ini Abu Syihab yang hafalannya baik, berkesendirian meriwayatkan dari Ismail ibnu Abi Khalid, dari Qais ibnu Abi Hazim, dari sahabat Jarir yang sama dengan tambahan ayyanan. Maka dikeluarkanlah oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Maka khabar ini wallahu a'lam dengan lafaz ayyanan ya'uddu ziyadah ilm min as-siqah, tambahan ilmu, tambahan lafaz dari rawi yang thiqah yang bisa kita terima. Ini yang pertama, karena dia rawi yang thiqah, hafalannya terjaga. Yang kedua, falam najid fima a'lam wal ilmu indallah min ulama al-muhaddithin, dari salaf, dari ahli sunnah, dari ashabil hadis, man yudha'if ala hadhihi riwayah. Tidak ada dari salaf, para ulama terdahulu yang mendoifkan. Kembali kepada permasalahan tambahan ayanan yang di Sahih Al-Bukhari. Maka berkesendirian Abu Syihab yang bernama Abdurrabbuh ibnu Nafi', dan dia rawi yang dithiqahkan oleh para ulama, membawa lafaz ayanan. Apakah kita terima atau tidak? Maka insya Allah tambahan ini tambahan yang bisa dipertanggungjawabkan, karena datang dari Abu Bishr, karena datang dari Abu Syihab, yang mana dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Dan dilihat apakah para ulama terdahulu
dari muhaddisin telah ada yang mensahihkannya atau yang mendhaifkannya, ini pun perlu kita bahas. Ternyata alhamdulillah telah disebutkan oleh Abul Qasim Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir tentang riwayat ini. Di Mu'jamil Kabir di halaman kedua, di mujalad kedua halaman 429 disebutkan fi hadal hadis ziyadatu lafdhihi fi hadal hadis ziyadatu lafdhati qawlihi ayanan tafarrada bihi Abu Syihab wa huwa hafidhun mutqinun min siqatil muslimin. Maka di sini Abul Qasim At-Tabrani mengatakan tafarrada bihi Abu Syihab wa huwa hafidhun mutqinun min siqatil muslimin. Apa maknanya? Lafaz ayanan ini bisa dipertanggungjawabkan karena datang dari Abu Syihab, hafidh mutqin, dan dari siqatil muslimin. Menunjukkan bahwa dia menerima riwayat ayanan, menunjukkan kita akan melihat Allah di hari kiamat dengan kedua mata, membantah dari orang-orang Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah dengan hati. Bagaimana melihat dengan hati? Melihat dengan mata, alat memandang di dunia. Dan begitu pun di hari akhirah. Maka kita dapat dari ucapan terdahulu, dari muasirin terdahulu. Setelah Imam Al-Bukhari, mereka di Mu'jamil Kabir, Imam At-Tabrani menghukumi hadis ini sahih. Lalu lihat apakah ada ulama juga yang mendhaifkan selain ini? Ada. Siapa? Al-Albani. Maka inilah dari sebagian ikhwanuna yang ada di Yaman yang banyak menjatuhkan Syekh Al-Albani, ya mungkin dikarenakan sebab ini juga. Maka Syekh Al-Albani mendhaifkan riwayat ini. Namun alhamdulillah beliau taraja dari fatwanya. Karena ulama terdahulu pun Imam At-Tabrani mensahihkannya. Dan ini namanya juga manusia. Tidak ada gading yang tak retak. Dan disebutkan di hadis kulubni Adam khata'. Setiap manusia itu bersalah. Dan apa? Wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baiknya orang yang salah kemudian taraju. Dan Al-Albani rahimahullah telah taraju. Maka dia dhaifkan di kitab Zilalul Jannah. Dia katakan waqad taba'ahu jam'a ala aslil hadis duna ziyadah walidzalika faqad kuntu hakamtu 'alaiha fi Zilalil Jannah bisyudzuz. Bahwa aku mengumpulkan riwayat bahwa ziyadah ayanan ini tidak ada di riwayat yang lain kecuali di Al-Bukhari saja, maka aku hukumi dulu dengan syadz. Wal'an, kata Syekh Al-Albani, dan sekarang faqad raja'tu, aku telah rujuk andalika dari penghukuman syadz. Maka disebutkan wala allahu lidzalika ihtaja bihil hafidh fil fath walam yu'illuhu bisyudzud. Maka oleh sebab itu Imam Al-Hafidh di Fathil Bari, dan Imam Al-Hafidh mempunyai syarah yang agung namanya Fathul Bari dari Sahih Al-Bukhari. Tentunya lewat riwayat yang kita bahas ini, di mana di Kitab Tauhid. Maka kata Al-Albani dan Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar pun di Fathil Bari tidak mendhaifkan. Maka alhamdulillah tarajaknya Syekh mengangkat derajatnya. Tidaklah seorang mufti taraja dari kesalahan menunjukkan kepada kebenaran adalah suatu rif'ah. Dia mengangkat dirinya. Maka alhamdulillah sehingga kita dapati ziyadah dari ayanan pertama diakui oleh ulama terdahulu Imam At-Tabrani yang hidup setelah Imam Al-Bukhari. Disahihkan. Dan di zaman now ada yang mendhaifkan tetapi akhirnya mensahihkan. Siapa? Al-Albani rahimahullah. Adapun Syekh kami tidak membicarakan tentang pendhaifan hadis ini, dan dia alhamdulillah asalnya di Sahih Al-Bukhari. Dan asal dari kitab Sahih Al-Bukhari adalah sahih karena telah diperiksa oleh ulama ahlul hadis di zamannya seperti Ali ibn al-Madini, Ahlul Ilal, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Yahya bin Ma'in, semuanya memeriksa. Dan semuanya memuji kitab ini, kitab yang sahih.
setelah Al-Quran, maknanya setelah muttafaqun alaih, berkesendirian Imam Al-Bukhari, sahih. Maka hadis-hadis di Sahih Al-Bukhari sahih pada asalnya. Maka bagaimana dulu sebelum taraja Imam Al-Bukhari mendhaifkannya, namun alhamdulillah telah taraja, dan kesimpulannya hadis ini wallahu a'lam, kita tambih sekarang bahwa ziyadah di hadis Jarir dari jalan Abu Syihab adalah ziyadah siqah makbulah, yang mana hadis Jarir ada tambahan ayanan di Sahih Al-Bukhari di Kitab Tauhid, kalimat ayanan ziyadah siqah makbulah itu istilah